Indah tanah airku, Indonesia Raya, pujaan bangsaku. Samping masjid ini seperti kota-kota pada umumnya di Jawa itu pasti ada kampung namanya Kauman. Itu selalu di mana-mana, meskipun ada pemerintahan kota kecil ya, kota kecil kayak di daerah Ngoro tempat saya itu, Ngoro Jombang, itu sebuah kecamatan. Di samping masjid ini ada jalan Kauman di mana-mana di Jawa. Itu selalu sama. Itu gang jalan masuk sebelah kanan itu adalah jalan Kauman ya, Kampung Kauman. Tempat ini apa namanya, kediaman Kiai Haji Muhammad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah ya di Indonesia, yang berdiri tahun 1912 ya. Kiai Haji Muhammad Dahlan dulu ya di daerah sini tinggalnya. Ya. Beliau adalah seorang pahlawan nasional, ya, seorang pejuang untuk memperjuangkan ke syiar Islam ya, ada di daerah Jogja ini. Ini adalah jalan Kauman, posisinya persis di selatan masjid ya. Masjidnya di sebelah sana ya, selalu seperti ini tata ruang kota di Jawa gitu. Mengikuti tata ruang kota dari mulai kerajaan Demak ya, yang ada di Demak sana, dan ini adalah penerus daripada kerajaan Demak, yaitu kerajaan Mataram di sini ya. Kerajaannya secara Islam yang masih ada keturunan dari Majapahit, yang kerajaannya bercorak Hindu Buddha. Hindu ke aliran atau sekte Siwa ya, Hindu Siwa, kemudian Buddha, Bunda Mahayana, atau juga ada yang Tantrayana. Ini alun-alunnya di sini ya. Kemudian di sini jalan Kauman. Kauman itu diambil dari kata kaum ya. Kaum ini adalah umat Islam atau Muslim, jadi orang-orang Islam ya. Nah, masjidnya di sebelah sini. Nah, itu yang ada beringin itu, masuk pintu gerbang masjid. Ya, kemudian di sana ada pasar. Selalu sama, seluruh di Jawa tata ruang kotanya sama, mengikuti daripada kerajaan yang ada di Demak, yang juga masih keturunan Majapahit. Ini adalah Keraton Yogyakarta ya, Kesultanan Yogyakarta yang telah dibangun sejak tahun 1755. Dulu kita bisa masuk ke sana, tapi sekarang udah ditutup nih kebijaksanaan keraton sejak pandemi daripada corona tempoh hari. Alun-alunnya juga sudah ditutup, tidak ada aktivitas di sini. Ini adalah kebijakan dari keraton sendiri, kebijakan sultan. Saya dulu suka masuk itu sampai di depan itu, depan pendopo. Ya karena memang dulu boleh ya, diperbolehkan masuk. Dan sekarang sudah tidak bisa masuk. Kita bisa ke keraton tapi lewat belakang. Tapi ada batas-batas tertentu yang masih harus dipatuhi. Pintu gerbang menuju keraton ya, atau di depannya ini alun-alun. Ini disebut alun-alun Lor ya, atau alun-alun utara. Ini saya menuju alun-alun selatan atau alun-alun kidul. Kita memasuki gerbang Proto Wijaya. Oke, masuk. Ya, kita akan ketemu museum kereta ya. Tapi sekarang udah tutup, udah kesorean. Ini adalah tembok benteng keraton ya,
Bangun keraton, di dalamnya ada rumah istana ya, istana raja, istana sultan. Ini sudah tutup waktunya. Masuk gerbang lagi, gerbang kedua. Ini adalah sebuah prasasti ya, yang dimaksudkan adalah untuk memperingati daripada penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Ini juga ada bahasa Tionghoa, bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, juga ada bahasa Jawa ya. Ini adalah bentuk pembaharuan daripada pemerintah di Keraton Yogyakarta. Di atasnya ada simbol keraton. Ini adalah benteng keraton, khususnya di belakang ya. Saya masuk di lingkungan keraton Kesultanan Yogyakarta. Cuma kesorean jadi nggak bisa masuk di museumnya sana karena batas waktunya sampai jam 2 saja. Besok pagi insya Allah. Bentengnya sangat tinggi sekali, sebuah benteng yang umurnya sudah 250 tahun lebih. Keraton ini dibangun Sultan Hamengkubuwono pertama ya, dimulai tahun 1755. Sini ada seorang arsitek ya dari Portugis, itu namanya sudah Jawa, namanya Demang Tigis. Tapi namanya saya lupa siapa ya nama aslinya. Ini kemungkinan dirancang oleh beliau, arsiteknya dari bangsa Portugis itu. Masjid Troto Wijayan, masih dalam lingkungan keraton. Ini ada sebuah batu prasasti ya, yaitu menandai pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman ya, untuk mengadakan serangan umum 11 Maret tahun 49 terhadap pendudukan Belanda di Yogyakarta. Ya, ini berkaitan dengan perang gerilya ya, jadi agresi Belanda kedua ya, untuk merebut daerah Jogja atau Indonesia, karena pemerintahan Indonesia pada waktu itu ada di sini ya. Setelah Belanda menduduki Batavia, pemerintahan Indonesia dipindahkan di sini. Jadi pemerintahan darurat berada di Yogyakarta ini. Jadi yang membidani daripada kelahiran negara Indonesia adalah Keraton Jogja. Maka di sini disebut daerah istimewa Yogyakarta. Ya, di rakyat mengenalnya dengan istilah ya, daripada beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyerahkan tahta untuk rakyat. Jadi maksudnya untuk menyerahkan tahta untuk rakyat, yaitu mengikuti pemerintahan Republik Indonesia yang sekarang adalah ya negara Indonesia itu sendiri.